Halo, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meti UFIT FUSPD MSI. Saya adalah salah satu staf dosen pada program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE. Tugas pokok seorang dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami, yakni sains biologi, maka dalam pembagian tugas mengajar, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya biologi sel dan molekuler, biodiversitas, etnobiologi, pengawetan makanan, dan penulisan karya ilmiah. Dan salah satu mata kuliah yang saya pilih dalam kesempatan ini adalah etnobiologi. Yang pertama saya akan menyampaikan deskripsi dan tujuan mata kuliah etnobiologi. Mata kuliah etnobiologi adalah salah satu mata kuliah wajib program studi yang dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah etnobiologi adalah salah satu studi dinamis yang mempelajari keterkaitan antara manusia, budaya, biota, dan lingkungan. Etnobiologi memberikan dasar pemahaman dalam pengenalan, pendataan, penelitian, dan pengelolaan sumber daya hayati lokal dengan pendekatan sains biologi, sosial, dan budaya. Tujuan umum dari mata kuliah etnobiologi adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang kearifan lokal daerah, untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya lokal daerah demi memenuhi berbagai kebutuhannya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment, atau yang disingkat DIA. Aspek yang pertama adalah delivery. Delivery merupakan teknik penyampaian teknis dalam pembelajaran, seperti penyampaian kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester. Kontrak perkuliahan ini saya sampaikan pada pertemuan pertama, di mana saya dan mahasiswa menyepakati beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah toleransi keterlambatan dalam perkuliahan adalah 10 menit. Yang kedua, sistem penilaian. Yang ketiga, jenis tugas dan sistem pengumpulan tugas. Yang keempat, minimal kehadiran dalam 1 semester. Dan yang kelima, tidak ada ujian susulan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester bagi mahasiswa, kecuali ada mahasiswa yang memberikan alasan yang jelas. Sedangkan pada rencana pembelajaran semester atau RPS, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Di antaranya yaitu materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan kemampuan akhir yang akan dicapai oleh mahasiswa. Materi pembelajaran meliputi 5 poin utama, yaitu 1. Sejarah perkembangan studi etnobiologi. 2. Hubungan antara manusia, budaya, biota, dan lingkungan. 3. Cabang-cabang etnobiologi dan aspek kajiannya. 4. Metode dasar kajian etnobiologi. 5. Pelestarian kearifan lokal daerah dan sumber daya hayati. Metode pembelajaran yang saya gunakan juga bervariasi, disesuaikan dengan materi pembelajaran. Misalnya, ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, project based learning, dan case study. Tujuan penggunaan metode yang bervariasi yaitu agar mahasiswa dapat berinteraksi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran serta dapat menciptakan suasana yang tidak membosankan. Sumber belajar yang saya gunakan dalam pembelajaran seperti buku ajar, jurnal yang relevan, buku referensi, dan narasumber seperti tokoh adat dan tabib. Salah satu buku referensi yang saya gunakan
adalah buku yang saya terbitkan pada tahun 2022 dengan judul Tanaman Obat Tradisional. Kemampuan akhir yang dicapai oleh mahasiswa dalam pembelajaran etnobiologi berpedoman pada 5 CPMK dan 9 sub CPMK. Aspek yang kedua adalah interaction. Pada aspek interaction atau interaksi, saya berinteraksi dengan mahasiswa secara langsung dengan sistem pembelajaran tatap muka di kelas melalui kegiatan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Sebagai contoh dalam kegiatan diskusi, biasanya saya ataupun mahasiswa memberikan sebuah pertanyaan sesuai topik perkuliahan. Setelah itu mahasiswa boleh menjawab pertanyaan yang diberikan sesuai pengetahuannya. Bagi mahasiswa yang memberikan pertanyaan atau bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, biasanya saya memberikan poin bintang 1 sampai 4 sesuai kualitas jawaban atau pertanyaannya. Misalnya pendapat atau pertanyaan yang disampaikan sangat jelas dan relevan dengan topik, maka akan diberikan poin bintang 4. Sedangkan apabila pendapat atau pertanyaan yang disampaikan tidak relevan atau tidak sesuai dengan topik, maka diberi poin bintang 1. Selain kami berinteraksi melalui kegiatan diskusi, kami juga berinteraksi melalui media WhatsApp Group untuk sharing materi dan memberikan berbagai informasi terkait perkuliahan. Aspek yang ketiga adalah assessment. Assessment atau penilaian, yaitu bagaimana saya mengukur atau menilai hasil belajar mahasiswa sesuai dengan hal-hal yang sudah disepakati pada awal perkuliahan. Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa meliputi beberapa hal. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%. Kehadiran mahasiswa selama 1 semester yaitu minimal 12 kali pertemuan dari total pertemuan 16 kali. Kedua, keaktifan dengan bobot 10%. Nilai keaktifan diperoleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam memberikan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan selama proses perkuliahan berlangsung. Ketiga, penugasan dengan bobot 30%. Jenis tugas mahasiswa yang biasanya saya berikan seperti resume, makalah, presentasi, dan laporan wawancara. Waktu pengumpulan dan penyelesaian tugas disesuaikan dengan jenis tugas, yaitu mulai dari 1 sampai 2 minggu. Yang keempat, ujian tengah semester dengan bobot 25%. Untuk penilaian tengah semester, yang biasanya saya lakukan, yaitu mahasiswa membuat review paper tentang suatu topik yang berkaitan dengan kajian etnobiologi dari minimal 5 jurnal nasional. Misalnya, mahasiswa mereview jurnal dengan topik pemanfaatan tanaman herbal untuk pengobatan hipertensi. Dan yang kelima adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%. Ujian akhir semester dari mata kuliah ini biasanya dalam bentuk proyek. Salah satu contoh proyek mahasiswa di akhir semester yang pernah dilakukan yaitu pembuatan lopo di sekitaran lingkungan kampus. Lopo adalah salah satu rumah adat masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dalam pembuatannya membutuhkan tiang dari kayu bulat sebagai penopang dan atap kerucut dari alang-alang. Lopo ini biasanya digunakan sebagai tempat duduk mahasiswa dalam berdiskusi atau hanya sekedar berteduh dari panas matahari dan hujan. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran tatap muka yang saya langsungkan bersama mahasiswa sebagai bukti kegiatan dalam bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Oke, semua hadir kah atau ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 1. Atas nama? Bersama-sama. Alasannya? Tidak ada keterangan. Oke, tidak ada keterangan. Baiklah, hari ini kita akan memulai dengan kegiatan kita di minggu yang baru. Hari ini pertemuan keberapa? 9. Pertemuan ke-9. Sebelum kita memulai, saya minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa kira-kira yang bersedia? Elsa. Oke, silahkan Elsa.
Mari kita sama-sama mengharap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, Bapa yang maha murah dan makasih. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari tadi hingga sekarang ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai dengan perkuliahan kami ya Bapa. Namun sebelum itu, tuntun, pimpin, sertailah kami dari awal pertengahan hingga kami bisa mengikutinya dengan baik dan selamat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Elsa. Oke, hari ini kita akan lanjut materi kita dan sesuai dengan pembagian kelompok kita di minggu-minggu sebelumnya, hari ini yang akan mempresentasikan hasil kajiannya itu adalah kelompok Amanuban. Materi apa yang akan disampaikan oleh kelompok? Kira-kira poin-poin apa yang mau disampaikan dalam kegiatan kita hari ini? Materi yang disampaikan yaitu pemanfaatan bahan lokal, di mana di situ ada bahan pangan, bahan obat tradisional, bahan pewarna pakaian, dan bahan pewarna makanan. Terus ada ritual adat dan bahan pembangunan, Ibu. Oke, bahan bangunan ya. Oke. Baik, jadi kegiatan kita hari ini adalah kelompok akan menyampaikan materi-materi terkait dengan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Lucia, yaitu pemanfaatan tanaman untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Misalnya yang pertama tadi untuk apa? Obat-obatan. Ya, untuk obat-obatan, untuk bahan pangan, kemudian apa lagi? Pewarna alami, baik itu untuk makanan maupun Minuman, Pakaian. ya, untuk makanan maupun untuk pakaian. Kemudian apa lagi? Untuk kosmetik. Ya, kosmetik, ritual adat dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kelompok. Apakah semuanya maju untuk presentasi atau perwakilan saja? Perwakilan saja. Oke. Kira-kira siapa yang mau maju? Lucia. Lucia, silahkan Lucia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat siang semua. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok Amanuban. Teman-teman saya bernama Juarendi Fasalo, yang kedua bernama Susana Boimau, dan saya sendiri Lucia Nulana Jawa. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara kami di Amanuban tentang bahan pangan, bahan obat tradisional, bahan pewarna makanan, bahan pewarna tenunan ikat, bahan kerajinan, dan bahan kosmetik, serta bahan ritual adat dan bahan bangunan yang digunakan oleh masyarakat Amanuban. Nah, narasumber yang kami wawancarai yaitu masyarakat Amanuban. Nah, pewawancara yaitu saya, Lucia Nulana Jawa, dan teman saya Juarendi Fasalo dan Susana Boimau. Nah, tempat kami berwawancara yaitu di Pene Selatan. Nah, ada beberapa bahan pangan yang hasil wawancara kami. Yang pertama yaitu jagung. Bahasa lokalnya pena, bahasa ilmiahnya siomas L. Bagian yang diambil yaitu biji. Nah, masyarakat Amanuban menjadikan jagung sebagai bahan pangan utama, di mana jagung ini bisa menjadi jagung ketemak dan bose. Nah, adapun cara pengolahannya, ambil biji jagung, direbus dan dicampur dengan kacang tanah, dibiarkan sampai matang, dan sesudah itu siap untuk disajikan. Nah, bahan pangan yang kedua yaitu ubi kayu. Nah, ubi kayu bahasa lokalnya lauk hau, nama ilmiahnya Monita excluta. Kegunaan masyarakat Amanuban menggunakan ubi kayu sebagai bahan pangan dengan cara diambil ubi kayu lalu dikupas kulitnya, lalu dicuci bersih, sesudah itu dimasukkan ke dalam panci, ditambahkan air lalu dimasak. Nah, untuk obat-obat tradisional, masyarakat Amanuban menggunakan jambu biji. Nah, nama lokal dari jambu biji yaitu koi. Nama ilmiahnya Pisidium guajava L. Bagian yang digunakan yaitu
pucuk daun. Nah, masyarakat Amanuban menggunakan pucuk daun jambu biji sebagai obat diare. Nah, cara penggunaannya, ambil pucuk jambu biji, dicuci bersih, lalu dimakan, dan airnya ditelan. Nah, untuk pewarna makanan yang pertama ada kunyit. Nah, kunyit ini menghasilkan warna kuning. Nama lokalnya Puki, nama ilmiahnya Curcuma longa. Warna yang dihasilkan seperti yang saya jelaskan tadi adalah warna kuning. Masyarakat Amanuban menggunakan kunyit sebagai pewarna makanan, yaitu untuk mewarnai nasi kuning maupun nasi goreng. Nah, cara pengolahannya, ambil rempah kunyit, dibersihkan, lalu dihaluskan. Kunyit yang sudah halus ditumis menggunakan minyak goreng dan masukkan nasi. Nah, nasi yang awalnya berwarna putih akan menjadi kuning. Yang berikut, pewarnaan makanan menggunakan daun pandan. Nah, nama lokalnya bonak, nama ilmiahnya Pandanus amaryllifolius. Nah, menghasilkan warna hijau. Masyarakat Amanuban menggunakan daun pandan sebagai pewarna kue. Caranya adalah ambil daun pandan, dicuci bersih, setelah itu dipotong-potong menjadi kecil, lalu ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Sesudah hancur, dikeluarkan dan direndam dalam air, lalu disaring untuk membuat adonan kue. Tepung terigu dicampur dengan air rendaman daun pandan yang sudah disaring, maka akan menghasilkan warna hijau. Nah, adapun untuk pewarnaan tenunan ikat, yang pertama yaitu kunyit. Nah, nama lokalnya Puki, nama ilmiahnya Curcuma longa. Nah, menghasilkan warna kuning. Cara pengolahannya, ambil rempah kunyit, dicuci bersih, setelah itu ditumbuk sampai halus. Setelah halus, masukkan kain dan tumbuk bersamaan dengan kunyit. Setelah itu dikeluarkan lalu diremas-remas, ditambahkan air dan direndam selama 3-4 jam, diangkat dan dijemur. Nah, tanaman yang berikut yaitu tarum. Nama lokalnya taung, nama ilmiahnya Indigofera tictoria L, menghasilkan warna hitam. Cara pengolahannya, ambil daun tarum, direndam selama 4-5 hari. Daun tarum yang direndam diremas-remas untuk mendapatkan hasil yang bagus. Air rendaman tersebut ditambahkan buah kelapa dan kapur sirih, kemudian benang dicelupkan selama 3 kali. Nah, untuk ritual adat. Pembukaan lahan baru. Nah, masyarakat Amanuban ketika membuka lahan baru melakukan ritual adat terlebih dahulu di tempat lahan baru, yaitu dengan cara memotong ayam jantan merah dan siripinang, di mana darah ayam dilelehkan di atas siripinang, tujuannya untuk menyuburkan tanah. Nah, bahan kerajinan tangan. Jenis tanaman yang digunakan yaitu lontar, nama lokal Noe, nama ilmiah Borassus flabellifer L, yang digunakan yaitu daun. Nah, jenis tanaman kedua yang digunakan sebagai kerajinan tangan yaitu bambu, nama lokalnya O, nama ilmiahnya Bambusa blumeana. Bagian yang digunakan yaitu batang. Nah, selain itu juga ada kerajinan tangan yang ketiga yaitu jenis tanaman yang digunakan yaitu gewang, nama lokalnya tune, nama ilmiahnya Corypha utan. Bagian yang digunakan daun, batang maupun biji. Nah, untuk bahan bangunan, jenis tanaman yang digunakan alang-alang, nama lokal humusu, nama ilmiah Imperata cylindrical L. Bagian yang digunakan daun untuk mengatap rumah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kritik, saran maupun pertanyaan dari teman-teman, waktu saya berikan.
Oke, langsung saja dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok Amanuban, ada pertanyaan mungkin dari kelompok Amanatun dan juga kelompok Molo? Ada. Oke, kelompok Molo berapa pertanyaan? Satu. Kelompok Amanatun ada pertanyaan? Ada. Berapa pertanyaan? Satu. Oke, silahkan dari kelompok Molo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan mewakili kelompok kami di kelompok Molo untuk bertanya. Pertanyaan kami, selain sebagai bahan kerajinan dan bahan bangunan, apakah tanaman kewan memiliki manfaat lain atau misalnya seperti obat-obatan? Kalau ada, kami dari teman-teman kelompok tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, silahkan dari kelompok Amanuban menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kelompok Molo. Mau langsung dijawab atau mau diskusi dulu? Langsung. Oke, silahkan. Siapa yang mau jawab? Saya. Atas nama? Susana Boymau. Susana Boymau. Silahkan, Susana. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Molo. Saya akan menjawabnya. Selain itu, daun gewang juga bisa digunakan untuk bahan pengobatan. Nah, daun yang digunakan adalah daunnya. Cara penggunaannya, rebus tunas daun gewang dan daun kentut, lalu diminum secara rutin pagi dan sore hari. Terima kasih. Oke. Bagaimana kelompok? Pas, Bu. Pas. Oke. Jadi dari kelompok Amanuban itu memberikan jawaban bahwa selain untuk bahan bangunan maupun bahan kerajinan, ternyata gewang juga dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk pengobatan tradisional. Jenis penyakit yang dapat disembuhkan itu adalah cacingan. Ada yang cacingan di sini? Tidak. Oke, pantasan semuanya gemuk-gemuk. Oke, jadi cacingan ya. Bagian yang dimanfaatkan itu adalah daun. Kemudian cara penggunaannya yaitu dicampur atau dikombinasikan dengan tanaman lain yaitu tanaman daun kentut. Oke, silahkan kelompok Amanatun. Ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan dari kelompok Molo? Pas. Oke, kalau begitu silahkan lanjut ke pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini saya mewakili kelompok Amanatun untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Amanuban. Nah, pertanyaan saya, apakah ada jenis tanaman lain di daerah Amanuban selain dari jenis tanaman pewarna tekstil alami yang sudah kelompok paparkan tadi? Demikian pertanyaan saya. Oke, silakan kelompok langsung saja. Apakah selain dari tanaman-tanaman yang sudah disampaikan dalam kegiatan pemaparan materi tadi, ada tanaman lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pewarna alami? Oke, apakah langsung dijawab oleh kelompok Amanuban atau mau berdiskusi dulu? Langsung jawab, Ibu. Oke, langsung dijawab oleh siapa? Saya Jorindi Fasal. Oke, silahkan Juarindi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Amanatun. Jadi, di sini ada juga jenis tanaman tekstil lain yang digunakan, yaitu seperti kacang arbila. Nah, warna yang dihasilkan yaitu warna hijau. Bagian yang digunakan yaitu pada bagian daun. Nah, cara penggunaannya yaitu yang pertama, tumbuk dulu kacang arbila bersamaan dengan benang. Kemudian dikeluarkan lalu diremas-remas agar berwarna hijau. Setelah itu direndam dengan air 1 gelas selama 3-4 hari, lalu diangkat kemudian dijemur. Terima kasih. Oke, terima kasih Juarindi dari kelompok Amanuban yang sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan dari kelompok Amanatun. Bagaimana kelompok? Pas. Oke, baik. Jadi ini hanya salah satu jenis tanaman yang dijelaskan oleh kelompok Amanuban, ditambahkan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Tapi sebenarnya dari sekian banyak tumbuhan yang ada di daerah kita, masih sangat banyak jenis-jenis tanaman lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai pewarna alami, terkhususnya untuk pewarna tenun ikat, ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya saja tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok Amanuban beberapa jenis tanaman, itu hanya beberapa saja. Masih terlalu banyak tanaman yang lain. Seperti itu ya.
Oke, kemudian salah satunya itu misalnya daun pepaya. Ini contoh paling sederhana, daun pepaya yang kita biasa buat sayur, iya, buat sayur. Atau misalnya mau masak jagung katemak, itu kita pakai daunnya. Itu ternyata bisa juga dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Dan warna yang dihasilkan itu adalah warna hijau. Benar sekali. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terutama orang tua kita yang dulu. Mereka itu belum mengenal yang namanya pewarna sintetis. Jadi yang mereka gunakan itu adalah pewarna alami seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh. Oke, demikian untuk hari ini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Pas untuk hari ini. Oke, kalau pas, terima kasih untuk kelompok Amnuban yang sudah mempresentasikan hasil kajiannya di lapangan. Kita kasih aplaus. Oke, silakan duduk kembali Lucia. Terima kasih. Baik, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada begitu banyak tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal kita. Dan untuk hari ini, kira-kira ada berapa jenis tanaman yang sudah kalian catat di ingatan kalian terkait untuk pemanfaatannya? Sudah berapa banyak kira-kira? Lebih dari 10? Lebih dari 10. Jadi harapan saya itu adalah ketika kita sudah selesai di sini, teman-teman bisa mengingat itu untuk seterusnya. Jangan sampai kita selesai di kelas kemudian selesai untuk seterusnya, lupa begitu. Jadi itu bagian dari kearifan lokal daerah kita yang wajib untuk kita lestarikan. Oke, demikian untuk kegiatan kita hari ini. Jika tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri pertemuan kita di hari ini. Kita akan lanjut lagi di minggu depan. Dan sebelum kita akhiri kegiatan kita di hari ini, ada tugas yang harus dikerjakan. Kalau misalnya tadi kelompok Amanuban sudah mempresentasikan bagian dari tanaman-tanaman yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk tugas minggu depan itu adalah teman-teman silahkan mencari kurang lebih 10 jenis tanaman dari 5 daerah yang berbeda di Indonesia. Mungkin Sumba, Sabu, terserah. Itu kurang lebih 10 jenis tanaman dan kegunaannya. Baik itu untuk bahan pangan, untuk kosmetik, ritual adat, tanaman obat, dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Dan untuk kegiatan kita di minggu depan adalah kita akan lanjutkan dengan presentasi dari kelompok Amanatun. Oke, demikian untuk hari ini. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dedi mungkin atau siapa? Oh, Susan. Oke, silakan Susan. Baik, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita sama-sama menghadap dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu yang Engkau tidak pernah meninggalkan kami dari pagi, siang, hingga saat ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan baik dan selamat. Ampuni dan sucikan akan kami, karena hanya di dalam nama-Mu kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih Susan. Demikian untuk hari ini, kita jumpa lagi di minggu depan. Salam.